Kalau sebelumnya kita panik gara-gara ChatGPT bisa mengambil alih pekerjaan kita, sekarang saatnya kita panik gara-gara generative AI seperti ChatGPT bisa membuat perusahaan kita bangkrut. Fenomena ini sudah terjadi di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan yang rentan terhadap disrupsi AI sudah mulai gulung tikar. Hal yang sama bisa terjadi di Indonesia. Kok bisa ChatGPT bikin bangkrut sebuah perusahaan? Sektor mana sih yang akan terdampak dan apa yang harus kita lakukan? Yuk kita cari tahu. Awalnya, ChatGPT hanya dianggap sebagai alat bantu untuk menyelesaikan tugas kita sehari-hari. Banyak orang memanfaatkannya untuk mempermudah pekerjaan kecil seperti menulis, mencari ide, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi perlahan-lahan teknologi ini mulai mengancam eksistensi sebuah perusahaan. Ancaman itu sudah terasa di Amerika Serikat. Misalnya seperti dialami oleh Chegg, perusahaan bimbingan belajar online. Chegg telah kehilangan lebih dari separuh pelanggannya yang beralih menggunakan AI chatbot gratisan seperti ChatGPT. Saham Chegg jatuh hampir 99% dan terpaksa mem-PHK seperempat karyawannya. Kasus Chegg seperti fenomena bibit gelombang perubahan. Gelombang itu terus membesar, memuncah, dan kemudian menelan korban-korban lainnya, termasuk Stack Overflow, andalan para programmer. Mereka kehilangan setengah penggunanya karena banyak programmer telah memilih ChatGPT atau GitHub Copilot yang mampu memberikan solusi secara instan. Begitupun dengan perusahaan terjemahan profesional seperti RWS. Pendapatan mereka terus menurun karena kliennya beralih ke teknologi AI yang lebih ekonomis. Sebelumnya, ketiga perusahaan itu dianggap kokoh dan stabil. Tapi sekarang mereka harus menghadapi kenyataan pahit. AI telah menggantikan peran mereka. Perusahaan-perusahaan di Indonesia harus mulai waspada, sebab kita tidak luput dari ancaman yang serupa. Adopsi teknologi AI di negara kita bergerak dengan cepat. Survei Populix pada April 2023 mengungkapkan 45% pekerja dan pengusaha sudah memanfaatkan aplikasi berbasis AI untuk menunjang pekerjaan mereka. Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna ChatGPT terbanyak di dunia. Bagaimana agar perusahaan kita tidak bernasib sama seperti Chegg, Stack Overflow, atau RWS? Kita akan mulai dengan mencari tahu dulu kesamaan dari para korban ChatGPT. ChatGPT diluncurkan pada November 2022. Saat itu orang-orang melihatnya sebagai alat teknologi biasa. Siapapun bisa memanfaatkannya untuk menulis tugas, mencari ide, atau sekedar mendapatkan jawaban dengan cepat. Bahkan bagi Sam Altman, CEO OpenAI, ChatGPT adalah eksperimen besar untuk belajar dari para penggunanya. Jadi semula teknologi ini dianggap tidak akan mengganggu dunia bisnis. Kalangan bisnis melihatnya bukan sebagai ancaman bagi model bisnis mereka. Namun ChatGPT kemudian berkembang dengan sangat-sangat cepat. Kemampuannya semakin pintar dan semakin serba bisa. Sampai tahapan perkembangan tertentu, AI dianggap ancaman terhadap pekerjaan, bukan terhadap perusahaan. Bahkan bagi perusahaan, teknologi ini bisa membantu efisiensi pergerakannya dengan mengurangi tenaga kerja misalnya. Gak heran jika World Economic Forum memperkirakan pada 2027 jumlah lapangan kerja global diperkirakan akan berkurang 14 juta. Turun dari 83 juta menjadi 69 juta. AI mengancam pekerjaan rutin seperti pencatatan, entry data, administrasi. Intinya pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak kreativitas atau pengambilan keputusan yang kompleks. Berarti nggak hanya di sektor administrasi ya, tapi juga di sektor pelayanan pelanggan dan logistik. Fenomena ini menimbulkan kecemasan di Indonesia. Hasil survei Populix mengungkapkan lebih dari 55% responden mengaku khawatir pekerjaan mereka akan digantikan oleh AI. Namun di Amerika menariknya, ternyata disrupsi ChatGPT bukan hanya mengancam pekerjaan, melainkan juga perusahaan. Semasa pandemi tahun 2021, jumlah pelanggan Chegg, perusahaan teknologi pendidikan di Amerika, melonjak drastis. Layanan mereka memang lengkap, mulai dari membantu menjawab soal, memberikan panduan belajar, hingga konsultasi dengan para ahli. Waktu itu Chegg perkasa. Harga sahamnya mencapai $100 per lembarnya. Tapi setelah itu, ia digoyang oleh ChatGPT. Dan mereka runtuh. Gara-gara pelanggan Chegg kepincut ChatGPT. Dalam tempo singkat, 500.000 pelanggannya meninggalkan Chegg. Harga sahamnya langsung anjlok dari $100 per lembar menjadi hanya sekitar $1 per lembarnya. Sebetulnya di tahun 2022, beberapa karyawannya sudah mengingatkan supaya Chegg mengembangkan teknologi sejenis. Sayangnya, manajemen Chegg menganggap enteng. Mereka yakin chatbot seperti ChatGPT itu masih sering salah dan karena itu tidak bisa menyaingi layanan mereka.
Nggak makan waktu lama, ChatGPT akhirnya melibas cek di mata penggunanya. Cek nggak sendirian, ada juga Stack Overflow. Ini adalah platform favorit para programmer ketika mencari solusi coding. Mereka pun terlibas. Para penggunanya sudah beralih menggunakan ChatGPT atau GitHub Copilot. Kedua AI itu bisa langsung memberikan jawaban dan menghasilkan kode. Bahkan bisa memperbaiki error dengan cepat. Pengunjung Stack Overflow pun turun. Tinggal tersisa setengahnya dalam 2 tahun ini. Terpaksa mereka pun memangkas sepertiga karyawannya. Pengalaman yang serupa dialami RWS. Perusahaan layanan terjemahan profesional ini kehilangan pijakan. Banyak kliennya beralih ke teknologi AI. Alasannya, karena mereka tidak perlu lagi membayar layanan profesional. Dalam 6 bulan pertama 2023, pendapatan RWS turun 4%. Keuntungannya anjlok hingga 16%. Sedangkan sahamnya jatuh lebih dari 50%. Tragisnya, CEO mereka pun memutuskan untuk mundur. Elon Musk menyebut fenomena ini sebagai death by LLM. Fenomena ini menggambarkan bagaimana teknologi berbasis model bahasa seperti ChatGPT perlahan mampu menggeser bisnis tradisional di berbagai sektor. Kalau diperhatikan, Cek menjadi korban ChatGPT karena sektor pendidikan memang sasaran empuk teknologi AI. Pasar bisnis pendidikan besar dan beragam, melayani kebutuhan mulai dari siswa sekolah hingga profesional. Di lahan inilah tumbuh layanan bimbingan belajar tradisional. Tapi layanan ini sering dianggap kurang fleksibel, mahal, dan juga lambat. Melalui celah kelemahan itulah ChatGPT kemudian masuk. AI ini menawarkan solusi yang lebih praktis dengan menjawab soal, membantu memahami materi, hingga menulis esai dalam hitungan detik. Biayanya jauh lebih kecil atau bahkan gratis. Faktor efisiensi itulah yang membuat banyak pelajar meninggalkan layanan bimbel daring. Kemampuan ChatGPT sebetulnya tidak mengenal batas sektoral. Dia bisa menyerang berbagai sektor bisnis. Dan kalau diperhatikan, perusahaan-perusahaan yang terpukul adalah mereka yang bergerak di bidang pekerjaannya yang mudah digantikan AI. Layanan seperti menjawab soal, menulis kode, atau menerjemahkan teks bisa dilakukan ChatGPT dengan cepat. Cukup akurat bahkan. Dan tidak kalah penting, lebih murah. Kesalahan kecil yang dilakukan AI di bidang pendidikan, coding atau terjemahan masih bisa ditolerir. Kalau kode yang dihasilkan error, programmer kan tinggal memperbaikinya. Kalau terjemahan kurang pas, pengguna bisa edit dikit lah. Bahkan di dunia pendidikan, jawaban soal atau esai yang kurang sempurna tetap bisa berguna sebagai panduan awal. Ini berbeda dengan sektor hukum misalnya, atau kesehatan misalnya. Nah, di bidang-bidang itu kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Maka para penggunanya masih lebih berhati-hati dalam mengadopsi teknologi AI. Perusahaan yang paling mudah terdisrupsi AI adalah yang layanannya bisa digantikan AI tanpa banyak perubahan, seperti Cek, Stack Overflow, dan RWS. Sedangkan bisnis yang membutuhkan ekspertis khusus dan sentuhan personal masih relatif aman. Walaupun bukan berarti mereka tidak terkena dampak AI sama sekali. Karena kalaupun perusahaannya aman, banyak pekerjaan di perusahaan tersebut yang akan tergantikan oleh AI kan. Bagaimana supaya perusahaan kita bisa menari di atas gelombang disrupsi AI? Kuncinya ada pada adaptasi dan inovasi yang cerdas. Perusahaan yang tidak beradaptasi dan hanya bertahan dengan model lama akan kesulitan. Sedangkan mereka yang mau memanfaatkan teknologi AI untuk memperkuat layanan, disrupsi justru bisa menjadi peluang emas. Contoh yang dapat dipelajari adalah Duolingo. Ini adalah aplikasi belajar bahasa yang mampu membalikkan ancaman AI menjadi keuntungan bisnis yang besar. Kita tahu ChatGPT bisa jadi tutor bahasa asing. Itu sebabnya Duolingo sebenarnya rentan terhadap disrupsi AI. Tapi Duolingo justru memanfaatkan AI. Mereka menciptakan Lily, sebuah karakter AI yang menarik dengan rambutnya yang ungu. Bersama Lily, para pengguna bisa mempraktikkan keterampilan berbicara dengan lebih realistis. Mereka juga memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan dan unik. Inovasi ini langsung menarik perhatian, termasuk dari para investor. Pada November 2023, Lily menjadi pembawa laporan keuangan perusahaan dalam earnings call Duolingo. Presentasi ini kreatif dan penuh sentuhan AI dan membuat para analis dan investor jadi terkesan. Hasilnya, beberapa hari kemudian harga saham Duolingo pun melonjak 6%. Duolingo telah membuktikan bahwa untuk menghadapi disrupsi AI, masalahnya bukan hanya soal bertahan, melainkan bagaimana menemukan cara untuk tetap relevan dan menarik. Ini sebuah pelajaran penting bagi kita. Dengan memanfaatkan teknologi secara kreatif, ancaman disrupsi justru bisa diubah menjadi peluang. Dari jatuhnya beberapa korban ChatGPT, kita bisa memetik 3 pelajaran. Pertama, AI bukan lagi sekedar alat bantu. AI mampu menggantikan bisnis atau layanan tradisional yang sebelumnya dianggap stabil. Ini mengingatkan kita semua untuk selalu waspada terhadap perubahan atau perkembangan teknologi. Yang kedua,
Kalau produk atau layanan di bisnis kita tidak bisa mengalahkan AI, maka manfaatkan AI itu. Duolingo tentu sadar akan ancaman AI yang bisa menggantikan fungsi tutor bahasa. Namun, alih-alih melawan atau menyerah, Duolingo justru menjadikan AI sebagai fitur tambahan yang memberikan nilai tambah bagi pelanggannya. Yang ketiga, kita kembali diingatkan bahwa yang hebat bukanlah siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang mampu beradaptasi. Bagi yang berani berinovasi dan menghadapi tantangan, AI bisa jadi peluang emas untuk berkembang lebih jauh. Tapi bagi mereka yang hanya bertahan dengan cara yang lama, risiko tergilas akan semakin besar. Dengan hadirnya AI, dunia bergerak dan berubah semakin cepat. Jangan hanya berlari mengikuti tren. Berhentilah sejenak untuk melihat lebih dalam. Mengevaluasi posisi kita dalam trajektori jangka panjang. Karena siapa yang mampu membaca arah perubahan dengan jeli dan tetap lincah memainkan perannya, dialah yang akan selalu punya tempat di masa depan.